Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Foto Prabowo Gibran ya sudah dibakar oleh mahasiswa ya dari demo-demo yang turun ke jalan. Nampaknya mahasiswa tidak hanya teriak mengadili Jokowi, tapi juga teriak adili Prabowo dan Gibran. Wow. Ngeri nih bos, ya ngeri pada akhirnya. Ya, aksi Indonesia gelap ini begitu kan ya sudah menunjukkan bagaimana ya kekecewaan besar terhadap Prabowo dan Gibran. Kenapa? Ya, bisa saja masyarakat teriak-teriak adili Jokowi, Prabowo teriak ya hidup Jokowi. Tapi perlu diingat, kebijakan dari apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo ini sudah berbeda sebenarnya. Sudah ada tanda-tanda di mana ya penegakan hukum benar-benar adil. Tapi kita tunggu saja realitasnya. Tapi bagi kami ya melihat dengan hal-hal seperti itu ya perlu ya ada evaluasi besar terhadap Presiden Prabowo. Nah, inilah yang kemudian detik-detik akhir mahasiswa membakar ya foto Prabowo dan Gibran di situ, dan bahkan mulutnya disegel ya seolah-olah efisiensi efisiensi ya di situ. Makanya saya tidak menampilkan video-video ini karena ini benar-benar dibakar begitu kan ya, harus menghargai kode etik ya terhadap apa yang menjadi konten hari ini. Ini kata Jokowi, Prabowo adalah presiden terkuat di dunia saat ini. Tidak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo. Nyatanya aksi Indonesia gelap di Malang begitu kan, mahasiswa membakar banner Prabowo dan Gibran. Mahasiswa juga berhasil menduduki gedung DPRD Kota Malang. Wah, ini dibakar. Ini dibakar begitu kan. Saya tidak menampilkan itu karena ya harus menjaga kode etik begitu kan dari YouTube. Tapi kita lihat saja komentar dari netizen. Ini Mulyono bicara suka kebalikannya. Itu kalau sudah sependapat dengan Mulyono. Ngomongin dirinya sendiri sampai sekarang belum juga diadili. Berapa banyak tuntutan rakyat dianya? Ya logikanya kan begitu. Ini ya pada akhirnya foto-foto Jokowi itu dibakar di situ begitu. Protes terhadap kebijakan efisiensi mahasiswa di Malang dan sebagainya. Nah, pada akhirnya orang akan terus membicarakan ya kenapa di 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo ini nampaknya banyak yang kemudian ya muak dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo. Begitu banyak tuntutan-tuntutan itu begitu, soal efisiensi, soal IKN, soal revisi undang-undang Polri dan sebagainya. Tapi begitu kan, sebagai perbandingan saja, di Argentina itu ya 11 tahun di mana mengalami penurunan ya ekonominya begitu kan, mengalami penurunan APBN dan sebagainya begitu kan, bisa diatasi dengan efisiensi. Apakah Prabowo bisa ya sebagai belajar di negara-negara lain untuk menjadi efisiensi? Tapi saya rasa efisiensi yang kemudian muncul di era Prabowo ini begitu kan ya, nampaknya masih kurang tepat sasaran. Artinya apa? Ibaratnya seorang Prabowo ini sudah pegang senjata dan ketika ditembakkan peluru itu tidak kena begitu. Ini yang mesti kita dilihat. Mungkin apakah hanya percobaan? Contoh seperti pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai pendidikan dan kesehatan ini lalu kemudian menjadi efisiensi sehingga UKT-nya mahal, beasiswa tidak ada dan sebagainya. Kabarnya ya Kementerian sudah bercerita begitu kan, bukan tidak mungkin ya biaya itu akan mahal. Makanya ini turun semua begitu kan ya, mahasiswa turun semua untuk minta pertanggungjawaban, minta bagaimana menolak undang-undang revisi itu begitu kan, menolak undang-undang yang ada dan efisiensi yang ada. Jadi artinya tidak ada masalah sebenarnya. Artinya apa? Artinya bahwa persoalan-persoalan ini karena ini menyangkut harkat mahasiswa dalam artian bahwa orang-orang itu ingin punya pendidikan gratis ya, bukan makan siang bergizi gratis, jangan sampai ya kena dampaknya. Itu yang terjadi. Ya, kenapa? Karena kita lihat saja begitu, efisiensi itu bagus saya kira. Ya, program-program tidak begitu produktif. Tunjangan DPR, gaji DPR begitu kan ya. Kalau bisa ya di efisiensi dong begitu kan. Kenapa hanya di kementerian-kementerian tertentu ya, kemudian di KPK begitu kan, di MK misalnya begitu kan.
Karena kita lihat saja realitasnya. Kalau itu tidak produktif sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo begitu kan ya. Maka kemudian ya yang terjadi pasti ada resistensi, ada gesekan di situ. Bayangkan, dosen misalnya gajinya dipotong. Para mahasiswa tidak lagi menikmati beasiswa dan sebagainya misalnya. Maka kemudian yang terjadi ini kan seolah-olah kenapa kok di pendidikan, kenapa kok di kesehatan, itu kan yang terjadi. Artinya apa? Artinya kalau bisa itu jangan dipangkas ya, karena pendidikan itu sebagai investasi kita. Kalau anak-anak bangsa ini maju ya, saya kira presidennya perlu dapat apresiasi yang sangat luar biasa dong. Jadi saya kira Prabowo ini ya seperti tambang ilegal, seperti yang lain ini harus benar-benar dicabut di situ. Ya kalau Prabowo hanya hanya efisiensi itu hanya ke salah satu pusat jantung investasi seperti pendidikan dan sebagainya, saya kira perlu dievaluasi yang sangat baik begitu kan ya. Coba kita baca. Mahasiswa UI akhirnya tiba di titik aksi. Kabarnya besok ini ya akan ada demo besar-besaran di situ. Wah, ngeri pada akhirnya ini, ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap. Jadi ini salah satu protes ya pembakaran terhadap foto-foto Prabowo Gibran begitu kan ya, karena kita tahu bahwa ini begitu kan untuk mahasiswa sampai segitunya begitu kan ya, sampai protes, kritik dan sebagainya akibat ketidakcocokan lah antara kebijakan antara Presiden Prabowo dengan masyarakatnya itu sendiri. Bisa saja ketika Jokowi mengatakan, kenapa harus saya yang dikritik? Kenapa tidak Prabowo yang dikritik? Ya bisa saja seorang Jokowi nyindir begitu kan ya, bisa saja ya ini sindiran dari seorang mantan presiden. Ya realitasnya banyak kok masyarakat yang mengkritik seorang Jokowi, seorang Prabowo di situ begitu. Ya siapapun di negara kita pemimpinnya begitu kan ya. Kalau tidak sesuai dengan pro terhadap rakyat, maka bisa saja diadili di situ. Ini bahkan Jokowi inti dulu ya kuat ya karena dukungan dari PDIP kita ya, atau loyalis orang PDIP gimana? Sekarang PDIP jadi oposisi. Ketika bersama rakyat dan mahasiswa, jangankan Pak Prabowo, Soeharto aja mereka nggak takut. Bisa saja. Ya, karena faktor politik begitu kan. Karena faktor politik dan kepentingan-kepentingan yang ada. Artinya apa? Artinya sekarang ini ya lebih menitik beratkan pada kekuasaan. Siapa yang tidak tertarik pada kekuasaan? Saya kira ini yang justru menjadi evaluasi kepada Presiden Prabowo begitu dari rakyat ya, jangan nambah kabinet itu mestinya diefisiensi, dikurangi di situ, bukan nambah staf susana sini. Kan itu logikanya bos. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita tahu begitu kan ya, dan kita sadari bahwa di negara kita kalau sudah seperti ini terus begitu kan tidak akan maju. Bisa saja prediksi tahun 2030 bisa saja bubar. Ngeri kan pada akhirnya, ngeri sedap ya. Coba baca komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Salah satu yang kemudian menarik begitu kan ya dari pernyataan ini, unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita yang dijamin oleh undang-undang ya 1945. Unjuk rasa adalah hak konstitusi setiap warga negara. Ini kata Prabowo ya pada bulan 5 ya bulan 11 ya 2016 lalu ya, tanggal 5 bulan 11 2016 ya. Ini sudah lama begitu kan. Artinya kalau sekarang diunjuk rasa, dikritik, tidak mau ya jangan jadi pemimpin, kan itu logikanya. Bahkan ya Pak Cik ya, mohon diingatkan sahabat Anda bahwa jangan sampai rakyat Indonesia tidak percaya beliau sebagai pemimpin yang amanah, yang membawa kebaikan dan kesejahteraan ya. Apalagi sekarang ya Prabowo ini kabarnya membuat bank emas. Wah, ini pada akhirnya orang-orang banyak yang kemudian buat program ini program itu, tapi pada ujung-ujungnya tidak jalan. Ujung-ujungnya pada korupsi di mana-mana begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.